Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Roveldi. Ini kita hari ini mau ngebahas, tapi ngebahasnya nggak terlalu formal. Saya akan ngobrol dengan bicara bahasa santai, bahasa yang tidak terlalu formal, supaya ngobrolnya ya anggaplah ngobrol seperti di lapangan, di jalanan, supaya barangkali mudah ditangkap dengan bahasa jalanan lah, bahasa pasaran begitu kira-kira. Yang saya mau bahas ini sekarang ini adalah tentang PPKM. Ya, PPKM yang terbaru adalah PPKM darurat yang baru saja kita laksanakan dari, kalau nggak salah saya, tanggal 3 Juli yang lalu, dan menurut sementara perencanaan tanggal 20 itu berakhir. Tapi per hari ini sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan di tengah masyarakat, para ahli, politisi, ya, orang pemerintahan terutama, menyampaikan pendapat kira-kira nanti tanggal 20 ini apakah berakhir ataukah akan diperpanjang. Nah, itu yang sampai saat ini makin tajam dibahas. Oke, sebelum kita membahas soal masalah perpanjang, saya akan membahas soal PPKM itu sendiri, atau yang kita sebut sekarang ini PPKM darurat. PPKM sudah berjalan sebelumnya, tapi mungkin intensitasnya dibuat lebih tinggi oleh pemerintah, disebutlah ditambah dengan kata darurat. Artinya pembatasannya semakin super maksimum, super ketat. Nah, itu yang sudah berjalan saat ini. Nah, PPKM itu sendiri konsepnya adalah pembatasan. Pembatasan artinya supaya manusia tidak berinteraksi. Karena memang jelas secara keilmuan, secara keilmiahan bahwa soal pandemi ini, soal virus ini menular antar manusia. Jadi antar individu. Dan dia menular ya kalau manusia itu berdekatan. Dengan kondisi berdekatan, disitulah ada potensi penularan. Jadi pemerintah menetapkan pembatasan ini supaya tidak terjadi manusia berdekatan. Itulah intinya gitu loh. Nah, sehubungan dengan PPKM, pembatasan yang dilakukan pemerintah per hari ini, PPKM darurat ini, kita akan evaluasi apakah efektif, apakah sudah mencapai hasil. Karena kalau mau diperpanjang atau dihentikan, ya tergantung evaluasinya. Apa yang perlu dievaluasi? Hasilnya atau bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang perlu dievaluasi sebelum menentukan akan diperpanjang. Sekali lagi saya ulang lagi, pembatasan itu mutlak. Pembatasan itu memang perlu. Nah, cuma sekarang apakah ini akan diperlanjutkan apa tidak? Nah, yang paling utama adalah soal PPKM ini. PPKM menurut saya, kalau mau dievaluasi, hasilnya belum efektif. Hasilnya belum efektif. Karena kenapa? Pelaksanaannya yang belum terlaksana sesuai teori. Jadi, PPKM itu adalah sebuah perencanaan, implementasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana, bagaimanalah kita mau mengharapkan hasil. Jadi kalau hasilnya hari ini kita mau melihat adanya penurunan tingkat infeksi, tingkat pasien yang terkena, yang akan bisa. Karena kenapa? Pelaksanaan PPKM itu sendiri masih semrawut, masih ya carut marut lah. Kenapa carut marut? Yang paling utama adalah pengertian pembatasan di sini adalah bahwa kita berharap semua rakyat, semua individu yang ada di Indonesia ini, ya kalau tidak ada perlunya, di rumah saja, tidak perlu bergerak. Tetapi fakta mengatakan bahwa banyak di antara kita, masyarakat di antara kita, yang tidak mungkin melakukan itu. Tidak mungkin dia duduk diam di rumah, tidak mungkin dia harus menetap di rumah. Karena apa? Ya karena ada desakan kebutuhan ekonomi yang paling utama. Tidak mungkin dia duduk di rumah diam selama sampai tanggal 20. Bagaimana dia makannya segala macam, karena ya masyarakat kita ini terdiri dari berbagai golongan. Ada golongan yang mungkin seperti pegawai negeri atau pengusaha yang punya simpanan tabungan. Tetapi banyak di antara kita masyarakat yang memang uangnya hari ini adalah untuk kasih makan, untuk memberi makan dia sendiri dan keluarganya hari ini juga. Jadi dia tidak punya tabungan dan itu jumlahnya sangat banyak. Nah, inilah yang sangat jadi masalah dalam pelaksanaan PPKM ini. Jadi PPKM mengharapkan supaya orang duduk di rumah diam, tidak bergerak, supaya tidak terjadi keramaian, kerumunan dan saling berinteraksi berdekatan, itu tidak terlaksana. Karena memang masih banyak yang membandel. Kita tidak bisa menyalahkan yang membandel ini. Karena kenapa? Ya karena ada desakan ekonomi tadi. Kenapa ada desakan ekonomi? Ya karena kebutuhan dari mereka dan juga tidak ada talangan atau bantuan dari pemerintah dalam bentuk bansos dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi
Kalau persoalannya adalah sekarang PPKM mau dilanjut atau tidak, yang dievaluasi adalah bukan hasilnya, yang dievaluasi adalah bagaimana pelaksanaannya. Apa yang kurang sempurna dari PPKM tersebut sehingga terlaksananya tidak sempurna, tidak efektif, tidak berhasil. Berharap dengan PPKM orang tetap di rumah, tapi kok nggak pada di rumah? Apa yang salah? Apakah salah orang-orang tersebut? Sama sekali tidak. Karena sudah kodratnya dia harus cari makan. Dia harus dipenuhi kebutuhan mendasarnya. Apakah dia cari sendiri? Apakah memang ada yang membantu? Ya pemerintah dalam ini. Untuk mencari sendiri. Jelas tadi diharapkan dengan sistem PPKM ini, ya dia nggak boleh mencari sendiri karena diharapkan dia ada di rumah. Tapi yang ternyata terjadi adalah ya peraturan itu tidak dilaksanakan. Semua pada ya tetap ya keluar rumah ya segala macam lah. Artinya pembatasan itu nggak maksimal. Ya dengan tidak adanya pembatasan yang tidak maksimal ya berarti terjadilah interaksi antar manusia, terjadilah pertemuan, ya menular kembalilah itu dia. Nah jadi yang paling utama adalah kalau PPKM ini harus dilanjutkan, saya tegaskan lagi, saya sangat setuju yang namanya pembatasan ini. Tapi yang saya tidak setuju adalah tidak adanya persiapan terhadap konsekuensi atas pembatasan ini. Konsekuensi ada banyak. Karena berbagai unsur terimbas dari yang namanya PPKM ini. Tetapi yang paling nyata adalah konsekuensi yang paling besar adalah terhadap rakyat kecil. Terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah, yang mana mereka usaha menengah kecil, itu yang paling imbas. Nah, kita berharap mereka yang tidak bergerak, mereka ada di rumah. Ya berarti pemerintah harus memberi bantuan kepada mereka. Itu kata kuncinya. Pertanyaan kedua adalah, pertanyaan paling dasar, ya saya nggak tahu, kita sama-sama ya isu-isu di luar liar sekarang ini pemerintah sedang kesulitan keuangan, betul-betul sedang tekanan ekonomi, desakan ekonominya pemerintah. Ya pokoknya intinya bahasa kami sebagai orang awam, bahasa kita orang awam adalah pemerintah sekarang lagi bankrupt lah begitu, kira bangkrut atau sedang kondisi minus, kondisi keuangannya. Ya berbagai macam cara lah pemerintah sudah cari duit, ya utang lah dan segala macam. Nah, jadi pemerintah pun juga sulit. Kalau memang PPKM mau dilaksanakan dengan konsekuen, dengan memang sanggup mengatasi persoalan utama tadi, di mana rakyat menengah ke bawah yang harus bekerja, mereka harus duduk diem, tapi kami kasih makan Anda. Pemerintah harus lakukan itu. Nah, pertanyaan tadi kan saya bilang tadi, dari mana uangnya pemerintah? Itu yang harus kita pikirkan. Cari aja sumber dana dari luar. Apa itu? Hutang. Apakah parno atau kita ilfil atau sensi dengan bahasa utang? Tidak masalah. Selama ini rakyat mungkin selalu nyinyir atau mencibir dengan yang namanya hutang. Iya, karena apa? Selama ini yang terjadi adalah kita nggak tahu hutang itu untuk apa. Benar-benar penting nggak buat negara. Ya rakyat suka atau tidak suka memang prejudis atau prasangka terhadap hutang tersebut. Apalagi muncul beberapa kali pejabat-pejabat yang korupsi. Bayangan kita sebagai orang awam adalah capek-capek hutang dari luar, uangnya bukan benar-benar digunakan sebagai semestinya, tapi sebagian dikorupsi. Nah, timbullah presiden atau prasangka buruk dari masyarakat tentang hutang tersebut. Oke, kita kesampingkan itu, kita nggak akan bahas itu. Yang kita akan bahas adalah per hari ini adalah bagaimana mencari sumber dana untuk supaya PPKM ini bisa dilaksanakan dan rakyat kecil yang butuh uang harian tersebut bisa tertangani dari negara. Kita anggap negara nggak punya uang. Saat ini tidak punya uang cash, uang yang standby lah begitu kira-kira. Nah, harus menggali sumber dana dari luar. Apa sumber dananya? Saya bilang tadi, hutang. Tidak ada masalah buat hutang. Selama hutang itu memang benar-benar untuk memang pengobatan dan memang diarahkan untuk bantuan kepada rakyat, saya pikir rakyat juga tidak akan komplain. Karena memang itu faktanya, negara nggak punya uang, kita harus hutang. Hutangnya jelas, nih buat rakyat. Bukan hutangnya untuk, ya mohon maaf lah ya, mungkin infrastruktur dan lain-lain. Ya saat ini itu tidak dibutuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan yang urgent adalah sekarang untuk PPKM berhasil, rakyat supaya diam di rumah, kasih duit. Cari hutang dari luar negeri. Itu yang pertama. Oke, ada lagi sumber dana yang bisa diolah. Yaitu adalah lakukan tindakan cerdas, bangunlah solidaritas nasional. Apa itu solidaritas nasional? Artinya solidaritas antara seluruh rakyat. Kita tahu golongan rakyat kita, ada yang kalangan menengah ke atas yang mereka mampu, mereka punya tabungan, mungkin mereka punya uang lebih, dan juga ada kalangan rakyat yang kelas bawah. Nah, bagaimana coba diorganisir, bisa
ada semacam donasi. Kumpulkanlah orang-orang kaya ini, himbaulah orang-orang kaya tadi, membuat donasi, buat sumbangan. Uangnya apa? Ya untuk membantu tadi rakyat yang kesusahan di kala PPKM darurat ini dilaksanakan kembali. Jadi bahasanya seperti arisan nasional lah, begitulah kira-kira. Saya pikir itu nggak ada yang susah. Terbukti, masa sih untuk donasi untuk Palestina saja kita negara lain gitu ya, apalagi untuk saudara sendiri. Rasanya sih harusnya bisa. Nah, jadi artinya mungkin dua-duanya bisa dikombinasi. Artinya tidak perlu 100% utang kepada luar negeri, tapi mungkin sebagian bisa ditutupi, atau barangkali sebagian besar malah ditutupi dengan donasi tadi, sehingga kekurangannya baru cari utang. Jadi bisa dikombinasi antara keduanya. Itu kata kuncinya untuk PPKM darurat. Jadi PPKM darurat ini cuma simpel, saya ulangi lagi kembali, cuma bisa sukses kalau pelaksanaannya sukses, bukan hasilnya sukses. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Lalu untuk opsi kedua, untuk opsi tambahan, mungkin tidak serta-merta manja dengan hutang luar negeri, masalah vaksinasi. Saat ini pemerintah, itu mungkin termasuk saya ya, saya termasuk karena juga kita akui bahwa sekarang terjadi di lapangan ada pembelahan lah ya, ada sebagian masyarakat yang mencibir atau negative thinking tentang yang namanya vaksinasi ini. Tapi kita kesampingkan lah itu, saya masih tetap yakin bahwa mayoritas rakyat percaya bahwa vaksinasi itu efektif. Dan kalau memang pemerintah pun juga sepakat bahwa vaksinasi itu efektif. Efektif dalam arti kata, berdasarkan survei saya ya, efektif dalam arti kata bukan berarti memang kebal total. Sebatas yang saya survei secara independen, bahwa vaksinasi itu minimal setidaknya orang yang sudah pernah divaksin sewaktu dia terkena kembali virus, karena bukan berarti orang sudah divaksin dia pasti seperti ada kayak punya perisai, tidak, dia tetap ada kemungkinan terkena. Nah, cuma konsekuensi terkenanya, resikonya mungkin tidak high risk lah, tidak resiko tinggi, artinya mungkin dia cuma demam biasa ya karena sudah ada vaksin tadi dalam tubuhnya. Nah, itu saya sudah alami sendiri. Sudah ya saudara saya tetangga, teman segala macam ya, saya juga survei ke banyak pihak, teman-teman semua sudah pernah divaksin 2 kali dan juga masih tetap kena, tetapi 3 hari kemudian sembuh. Selama 3 hari dia seperti demam biasa, mayoritas seperti itu. Jadi, nah artinya apa? Kita pegang bahwa kata vaksinasi ini adalah kata yang atau tindakan yang memang efektif. Berarti apa yang harus dilakukan tentang vaksinasi ini? Lakukan vaksinasi, prioritaskan. Karena gini, sebelum saya katakan prioritaskan, saat ini saya lihat pemerintah memang bagus sih, tujuan mau sporadis ya, mau bombardir ya presiden, semua mau digeber segera cepat 70%. Ya itu bagus. Cuma cara kerjanya saya lihat tidak mengedepankan metode ilmiah. Metode ilmiah itu apa? Menggunakan skala prioritas. Dikala kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tidak bisa sekaligus bersamaan setelah selesai, berarti kita harus menetapkan skala prioritas. Siapa dulu harus yang diberikan vaksin tersebut? Nah, pertanyaannya siapa dulu? Kembali ke persoalan tadi. Kalau PPKM mau sukses, dan di mana dalam PPKM tersebut adalah yang paling persoalan adalah rakyat menengah yang di sektor informal, maka yang harus didahulukan adalah mereka dulu. Supaya apa? Supaya jadi nanti kalau PPKM dilanjutkan, maksudnya gini, PPKM yang akan dilanjutkan nanti juga tidak serta-merta seperti yang sekarang. Pasti harus ada penyesuaian-penyesuaian, perbaikan-perbaikan. Nah, salah satu perbaikannya adalah mungkin menurut saya, metodenya adalah masyarakat yang usaha informal, yang memang masyarakat kecil menengah, itu dipastikan dulu. Mereka dulu yang dapat vaksin 2 kali. Mereka dulu, bukan yang lain. Karena kenapa? Supaya nanti pada saat PPKM darurat yang tidak terlalu darurat banget, tidak terlalu ketat, mereka masih boleh bekerja. Jadi mereka yang punya usaha-usaha ini boleh bekerja. Karena kenapa? You sudah vaksin 2 kali. Satpol PP periksa ke sana kemari, nggak usah periksa suruh tutup tokonya segala macam. Minta aja tunjukin sertifikatnya. Toko kamu buka, toko kamu beroperasional, kamu punya vaksin nggak? Udah vaksin nggak 2 kali? Nah kalau enggak ya memang dia mau nggak mau tutup. Nah itulah, jadi dan itu malah barangkali bukan hanya cuma usaha kecil menengah. Saya juga tahu ya usaha-usaha besar mungkin seperti mall ya. Sekarang ini saya sering dengar teman-teman ya pengusaha mall juga banyak teman-teman saya yang juga mengeluh.
Nah bisa juga laksanakan itu mall. Supaya mall bisa dibuka, ya syaratnya semua siapapun yang beroperasi dalam mall tersebut, ya penjaga toko, ya manajer, hantu blau dan segala macam, itu harus vaksinasi 2 kali. Begitu kira-kira. Nah, tinggal bagaimana teknisnya pemerintah tentang vaksin tersebut. Apakah semuanya, kan sekarang ini lagi ada pembelahan nih, ada yang gotong royong lah, ada yang memang mandiri atau ada yang gratis. Nah, tinggal diatur lah. Nah, barangkali kalau yang namanya ya rakyat ke bawah, ya jelas pasti mereka yang gratis. Nah, mungkin tadi yang usaha-usaha besar kayak mall, ya bagaimana caranya? Mungkin mereka masuk ke vaksinasi yang gotong royong, atau mereka mandiri. Nah, mungkin nih ada orang mall juga yang mendengar konten saya ini. Nah, mall sekarang saya dengar selalu tiap hari mengeluh. Coba sampaikan proposal. Kalau saya orang mall, mungkin saya bilang gini, "Hei Presiden, hei pemerintah, izinkan kami buka. Kami akan urus sendiri, kami akan vaksin 2 kali. Tapi dengan syarat, begitu kami vaksin 2 kali, kami boleh beroperasi." Beres kan? Jadi kita tidak cuma mengeluh-mengeluh seperti pungguk merindukan bulan, mengharap pemerintah. Wah, sekarang ini jangan terlalu berharap lah dengan pemerintah. Bukan berarti pemerintah tidak bisa bekerja, tapi jangan bebani lagi pemerintah, karena pemerintah pun juga sudah lagi pusing lah. Kita tahu lah, pemerintah juga manusia biasa, bukannya robot, bukannya Superman. Mereka juga pusing dengan kondisi ini. Jadi barangkali bisa itu juga jadi solusi bagi pengusaha besar mall yang pengen mallnya buka. Ya tantang aja pemerintah. Coba mall pikirkan bagaimana ngatur cash flow-nya. Anda gotong royong kek, Anda mandiri kek, terserah lah apanya. Nah, jadi artinya tantang pemerintah. Jadi jangan cuma mengeluh sama pemerintah, tapi tantang. Hei pemerintah, saya akan vaksin 2 kali sendirian. Bagaimana caranya saya nggak ganggu pemerintah? Tetapi izinkan kami buka. Beres kan? Nah, tapi tetap kan kata kuncinya apa? Ya karena kita yakin vaksin itu memang efektif. Nah, saya kembali ke pemerintah lagi. Kalau ada orang pemerintah baca ini, apa ragu dengan vaksin itu? Ya kalau pemerintah juga ragu, ya kita juga ragu dong. Nah, enggak kan? Ya kita sekarang dalam konteks pembicaraan kita adalah kita yakin vaksin itu adalah obat paling mujarab. Nah, berarti maksimalkanlah vaksin, tetapkan skala prioritas. Sorry, kemarin baru ada anak sekolah segala macam. Itu gimana ya menurut saya ya? Bukan saya mengecilkan adik-adik sekolah ini ya. Artinya sekarang belum urgent dia. Orang nggak ada sekolah, ngapain dia harus divaksin duluan? Yang terdesak itu adalah orang yang harus bekerja tadi, yang tetap harus keluar rumah, harus buka warung segala macam, itu yang terdesak. Itu duluan yang divaksin. Pastikan mereka vaksin 2 kali. Kembali. Oke, gitu ya kawan-kawan semua, sahabat semua, siapapun yang mendengarkan. Mungkin sebagai penutup, ini mungkin barangkali ada juga ahli-ahli medis. Saya beberapa kali menyampaikan konten juga berdasarkan survei saya tentang virus itu sendiri. Virus itu yang saya dapatkan informasinya adalah dia bisa menyerang tubuh manusia, bisa menyerang kalau dia masuk ke tenggorokan menuju ke saluran pernapasan. Disitulah baru dia akan menyerang. Nah, bagaimana cara dia masuk ke tenggorokan? Caranya adalah dia masuk melalui 3 anggota tubuh, mulut, hidung, dan mata. Itu informasi yang saya dapatkan, yang saya terima dari para ahli medis. Dia tidak masuk melalui kuping, tidak masuk melalui pori-pori, tidak masuk yang lain-lain. Masuk hanya melalui 3 anggota tubuh. Dan yang harus dipertegas, yang harus diingat adalah dia pun virus ini masuk bukan jalan-jalan sendiri-sendiri. Bukannya dia terbang, walaupun katanya airborne juga ada, tapi potensinya kecil. Dia masuk karena ulah manusia itu sendiri. Yaitu pada saat apa? Nah, mata, hidung, dan mulut yang 3 anggota tubuh tadi lebih sering dipegang oleh tangan kita. Baik secara sengaja, tidak sengaja, atau refleks, tapi oleh tangan kita. Nah, virus itu masuknya adalah di saat tangan kita ini barangkali kita megang sesuatu, bersalaman dengan orang, segala macam, ada virus di sini. Nah, begitu ada virus di sini, kita pegang mulut, masuklah virus itu ke dalam. Kita pegang hidung, masuklah virus itu ke dalam. Kita pegang mata, masuklah virus itu ke dalam. Berarti artinya apa? Apakah berarti kita nggak boleh pegang 3 tubuh? Ya tidak. Berarti intinya adalah sebelum kita megang ketiga anggota tubuh, cuci dulu tangan kita. Ini seberapa kali saya sering memberikan edukasi di luar masalah PPKM tadi ini. Jadi pembatasan itu adalah artinya pencegahan yang paling super maksimum. Tapi kalau pencegahan yang ke hilirnya gitu ya, ke hilirnya adalah pencegahan paling akhir, puncak adalah memastikan virus jangan masuk ke 3 anggota tubuh. Di mana mereka masuknya gara-gara ulah kita sendiri. Tangan kita kotor, kita pegang.
kita pegang memang ya namanya udah kodratnya ya, namanya kodratnya kita dalam keadaan makan kek, ya gatel kek, ya apapun itu, ya kita pasti pegang di tangan kita nih. Nah, artinya kita harus memastikan. Jadi beberapa kali disosialisasikan tentang cuci tangan. Tapi kalau cuci tangan itu selama ini sosialisasikan hanya kayak basa-basi ya. Contohnya kita masuk mall, cuci tangan sekali di depan. Ya udah cuci tangan sekali di depan. Tapi kalau di dalamnya kita megang ini, megang itu, megang baju, megang ini, megang tangan, megang mulut. Pada saat dia sudah megang baju, cuci tangan yang di depan tadi sudah kadaluarsa itu. Masuk mall, di pintu masuk kita pegang, kita cuci tangan, oke masih bersih. Begitu kita masuk ke dalam pegang barang-barang yang lain, udah expired itu. Artinya kesucian tangan kita. Nah, berarti begitu kita sambil jalan ke sana kemari lagi megang lagi ya, cuci tangan lagi. Ya terserah lah cuci tangan dengan air, ya jelas pasti air sabun. Ya kalau repot ke kamar mandi ya, mau nggak mau ya. Saya ingat banget dulu digalakan banget yang namanya hand sanitizer. Tapi sekarang ya iklannya aja nggak pernah saya lihat, nggak pernah ini. Jadi ada kendor juga memang sosialisasi dari pemerintah soal cuci tangan ini. Oke, jadi teman-teman tentang PPKM tadi kebijakan pemerintah saya sudah arahkan. Tentang kita sendiri sebagai individu, pastikanlah bahwa kita pegang 3 anggota tubuh kita tadi dalam keadaan tangan kita bersih. Nggak boleh terlupa, begitu kita mau pegang, cuci dulu. Ya dengan hand sanitizer atau dengan cuci tangan. Di kamar mandi dengan air dan segala macam. Oke, ini kan teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat ditangkap, dapat diambil poinnya, dan disikapi dengan positif dan bijak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.